Halo semuanya, langsung aja nih kita mulai penelusuran hari ini. Kita bakal bedah salah satu cerita yang paling legendaris dan paling banyak dipercaya dalam sejarah Jawa. Selamat datang di sesi bedah materi kita, tempat di mana kita bakal mengupas tuntas fakta di balik mitos yang udah beredar ratusan tahun. Kita semua pasti udah sering banget dengar cerita dramatis ini kan? Katanya, sang pendiri Kesultanan Demak, yaitu Raden Patah, menaklukkan dan menghancurkan kerajaan Majapahit yang super agung itu. Tapi sebagai detektif sejarah kita harus nanya nih, emangnya hal itu benar-benar terjadi? Masa sih seorang anak beneran menginvasi dan meluluh lantahkan kerajaan ayahnya sendiri cuma demi kekuasaan? Yuk kita cari tahu kebenarannya. Bagian pertama kita bahas dulu soal mitos keruntuhan kerajaan Majapahit. Coba deh kalian perhatiin perbandingan ini. Jomplang banget kan? Menurut cerita tutur atau mitos dari babat tanah Jawi, Raden Patah dan Demak itu ngancurin Majapahit lewat kekuatan militer. Tapi kalau kita lihat bukti sejarah yang otentik kayak prasasti dari zaman itu, faktanya malah beda jauh. Majapahit itu sebenarnya runtuh karena konflik berdarah alias perebutan kekuasaan di dalam tubuh keraton itu sendiri. Teks-teks tradisional yang ditulis berabad-abad setelah kejadian aslinya itu ngebangun narasi yang dramatis banget, udah kayak novel misteri aja. Mereka melukiskan Raden Patah sebagai penjajah yang tega meruntuhkan kerajaan ayahnya. Tapi masalahnya, teks-teks dramatis ini sengaja menyembunyikan satu tokoh kunci. Ada pihak ketiga yang sebenarnya megang peran utama dalam keruntuhan tersebut. Lanjut ke bagian 2, dalang asli kejatuhan Majapahit. Nah, kalau kita telusuri lini masa ini, kelihatan banget loh betapa kacaunya situasi waktu itu. Ada serangkaian kudeta yang cepat dan beruntun, yang bikin kerajaan ini retak dari dalam, jauh sebelum Demak punya kekuatan politik. Coba perhatiin titik di tahun 1468, saat Bre Kertabumi merebut tahta. Momen inilah yang memicu dendam panjang dan akhirnya meledak di tahun 1478. Dan disinilah letak plot twist sejarahnya. Sang penakluk asli Majapahit itu nyatanya adalah Dyah Ranawijaya Girindrawardhana. Dia ini berasal dari Kediri dan dialah yang mimpin pasukan buat nyerang ibu kota Trowulan. Jadi ini murni perang saudara antar sesama wangsa kerajaan ya, bukan invasi agama dari luar. Tujuannya cuma satu, menggulingkan perebut tahta demi mengembalikan kekuasaan ke keluarganya sendiri. Momen yang tragis banget ini diabadikan secara brilian lewat sebuah sengkalan atau sandi tahun dalam budaya Jawa. Bunyinya Sirna Ilang Kertaning Bumi yang menunjuk pada tahun 1478 Masehi. Kalimat inilah yang jadi penanda resmi padamnya cahaya kekuasaan pusat Majapahit dan itu di tangan pasukan Girindrawardhana, bukan Demak. Sekarang kita masuk ke bagian 3, identitas asli Brawijaya V. Biar nggak makin pusing, mari kita urai kekeliruan sejarah ini. Raden Patah itu nyatanya adalah putra kandung dari raja yang sah, yaitu Dyah Kertawijaya. Di sisi lain, raja yang digulingkan pada tahun 1478 itu adalah Bre Kertabumi, si perebut tahta tadi. Ironisnya, ini berarti Raden Patah dan Girindrawardhana sang penyerang ibu kota itu sebenarnya ada di kubu silsilah keluarga yang sama. Terus, akar kebingungannya dari mana dong? Rupanya, kebingungan ini muncul dari penggunaan gelar Brawijaya itu sendiri. Gelar ini tuh murni penemuan simbolis dari teks-teks Jawa era belakangan. Kalian gak bakal pernah nemuin nama Brawijaya di dalam satupun prasasti atau dokumen administratif resmi pada masa kejayaan Majapahit. Lagi pula, sebagai pewaris resmi, Raden Patah ini secara sah diangkat menjadi pecat tanda atau ibaratnya gubernur resmi di wilayah Bintara oleh pimpinan Majapahit itu sendiri. Jadi, secara genealogi maupun politik, Raden Patah punya 0% alasan buat menghancurkan kerajaan yang udah rapuh dengan sendirinya itu. Kita lanjut ke bagian 4, transisi damai Islam di Jawa. Coba kalian bayangin, di tahun 1479 Masehi, cuma selang 1 tahun setelah ibu kota Majapahit hancur lebur akibat perang saudara, Demak malah secara damai menegaskan kemandiriannya dengan menyelesaikan pembangunan Masjid Agung. Alih-alih ngangkat senjata, para wali Songo ini meracik strategi yang jenius habis. Lewat jalur perdagangan, pernikahan dengan kalangan elit, pendidikan di pesantren, dan pendekatan kultural lewat tasawuf, mereka pelan-pelan menyebarkan Islam. Mereka menganyam nilai-nilai Islam ini secara super halus dan natural banget ke dalam budaya masyarakat Jawa. Jadi begitu otoritas pusat melemah drastis, pusat-pusat Islam lokal seperti Ampel Denta, Giri Kedaton, dan Drajat perlahan-lahan bangkit buat ngisi kekosongan tata kelola itu. Pergeseran ini tuh murni transformasi sosial yang organik, sebuah pergantian era yang damai banget, bukan lewat pengambilan alihan paksa pakai militer. Nah, sampailah kita di bagian terakhir, mengapa mitos ini diciptakan.
Kalau bukti sejarahnya sejelas itu, kok bisa ada mitos penaklukan? Jawabannya lumayan bikin kaget nih. Teks-teks kayak Babat Tanah Jawi itu baru ditulis pada masa kerajaan Mataram Islam, ratusan tahun setelah Majapahit runtuh. Jadi penulisnya nggak lagi nyatet kejadian langsung di lapangan, tapi murni nulis buat melayani kepentingan penguasa saat itu. Intinya, narasi penaklukan itu murni cuma alat propaganda politik. Raja-raja Mataram sengaja merekayasa cerita kalau Islam mendominasi Jawa lewat kemenangan militer di atas sisa-sisa kebesaran Majapahit. Tujuannya jelas supaya mereka dapat legitimasi penuh dan terlihat sebagai penerus sah yang paling kuat. Pada akhirnya, ini ngebuktiin pepatah lama yang sering kita dengar. Sejarah itu selalu ditulis oleh pihak penguasa. Dan fakta ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau keruntuhan Majapahit oleh Raden Patah aja terbukti cuma rekayasa politik, kira-kira fakta sejarah apa lagi ya yang selama ini kita yakini, yang jangan-jangan cuma mitos politik belaka? Terima kasih udah ngikutin penelusuran kita kali ini, dan selalu ingat buat terus berpikir kritis.